dulu Sinta belum terhubung dengan Tuhan, itu rasanya semuanya jadi kacau balau ya. Setelah terhubung dengan Tuhan, setelah mengikuti semua pelajaran di KKS, mulai terjadi perubahan ya, dari sisi hubungan suami istri maupun dari sisi ekonomi semuanya dipulihkan. Betul ya? Intinya begitu ya? Ya, intinya begitu. Oke, maju terus ya. Maju Amin. terus. Karena Tuhan sedang mengupgrade semuanya yang ada di dalam dirimu. Semuanya sedang diupgrade. Lakukan semuanya dengan ucapan syukur, tidak boleh sungut-sungut ya. Oke, ya terus maju. Ada Bu Yola. Bu Yola ya, yang temannya Ibu Lipin, silakan. Dibuka kameranya Bu supaya kami kenal. Karena Bu Yola termasuk baru ya. Tapi dahsyat loh, mengalami Tuhan cepat loh ini. Ya, silakan Bu Yola, silakan. Ya, selamat malam, shalom buat KKS semua yang hadir malam hari ini. Saya mengucap syukur, terima kasih. Tadi Ibu Libing telepon saya, katanya saya disuruh bersaksi. Saya bilang, aduh, berapa ratus orang yang di situ, saya agak sungkan karena selama ini kan saya nggak pernah muncul. Tiba-tiba saya cuman WA Ibu Ana saja. Tapi saya percaya setiap apa yang saya alami, saya percaya semuanya boleh menjadi berkat buat teman-teman mungkin yang malam hari ini masih sementara berjuang, bergumul. Oke, saya mulai aja kesaksian saya. Pada bulan Juni, saya ingat sekali, saya telepon dengan teman saya, yaitu Ibu Libing, yang mungkin sudah lama bergabung dengan KKS. Singkat cerita, Ibu Libing bilang, gimana kalau saya kenalkan kamu dengan Ibu Ana? Waktu dia ngomong gitu, saya langsung, oh iya boleh, cuman saya disuruh telepon langsung. Tapi waktu itu saya agak malu, karena apa? Saya pikir Ibu Ana ini pelayanannya full, terus cuman mau layani saya itu agak merasa, aduh kok saya ini mengganggu sekali gitu. Tapi dipaksa sama Ibu Lin, katanya, ayo kamu harus segera telepon. Terus saya masih pending, saya bilang saya mau WA aja. Singkat cerita bulan Juni saya WA dengan Ibu Ana, saya sampaikan bahwa saya ini orangnya tipenya suka khawatir tingkat tinggi, Bu. Maksudnya itu much thinking. Segala sesuatu tuh saya bawa semuanya di dalam pikiran saya. Dan singkat cerita kalau saya ada masalah, saya tidak bisa tidur, saya kurang bergairah untuk makan, semangat total. Dan akhirnya saya bilang, wah saya nggak bisa seperti ini. Singkat cerita di bulan Juli, saya ketemu dengan Ibu Libing di Jakarta. Dia bilang begini sama saya, Yol, kamu berubah banyak. Karena dia tahu dulu saya ingat saya dengan Ibu Libing itu sering ke Semarang. Setiap akhir tahun kita ikut di acara gerejanya Pak Petrus. Dan setiap tahun kami bertemu di gereja itu. Dan bertemu kemarin dia ngomong katanya saya berubah. Saya sadar bahwa saya itu mundur banyak karena mungkin banyak gesekan, persoalan atau kekecewaan sehingga saya mulai merasa jauh dan saya apatis, udahlah begini aja dengan Tuhan. Tapi gelisah Bu Ana, maksudnya itu nggak tenang. Setiap pagi saya nggak damai sejahtera. Lalu akhirnya saya mulai WA dengan Ibu Ana dan Ibu Ana waktu itu cuman voice note kalau saya ingat, voice note, dan voice note itu cuma singkat, sederhana, tapi di saya ulang-ulang setiap pagi saya tempelkan telepon itu di telinga saya. Dan saya bilang saya harus lakukan ini satu persatu, saya harus benahi hidup saya. Karena terus terang di akhir dari semua ini ternyata saya banyak mengalami kepahitan, saya luka dan saya simpan. Terus yang kedua, selain kepahitan, saya khawatir banget akan kehidupan saya. Dari dulu saya khawatir. Dan singkat cerita saya mengambil keputusan, saya bilang gini, Tuhan, saya harus mengalami seperti apa yang Ibu Ana sampaikan di grup. Saya harus mengalami kemerdekaan yang benar-benar Tuhan kasih buat kita. Kenapa Tuhan menjanjikan banyak firman Tuhan untuk saya mengalami kemerdekaan, tapi kenapa saya nggak bisa dapat? Waktu itu akhirnya saya berusaha. Malam itu juga Bu Ana, malam itu saya lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti hati saya. Saya bilang besok saya harus datang kepada orang-orang ini dan saya harus minta maaf.
Dan saya harus merasakan bahwa bukan hanya mulut yang mengatakan bahwa saya mengampuni, tapi benar-benar itu keluar dari hati saya. Malam itu sepanjang malam saya berdoa, dan tiba-tiba saya tidur, paginya orang yang saya mau datangin datang ke rumah saya. Langsung saya mengambil keputusan, saya datang dan saya minta maaf, saya minta ampun. Saya bilang saya mau berubah, dan tiba-tiba saya melihat orang itu, saya kok jatuh belas kasihan. Padahal kemarin-kemarin saya lihat aja saya udah marah sekali. Tapi besoknya saya lihat, loh kok saya penuh belas kasihan. Loh kok saya ingin memeluk dia, ingin membantu apa yang bisa saya kerjakan. Dan apa yang dia minta sama saya, semuanya saya turuti. Nah di situ saya tahu bahwa hari ini berarti ada Roh Kudus di dalam hati saya. Karena kemarin saya berusaha untuk menangis, nggak bisa, Bu Ana. Sama sekali saya nggak bisa menangis. Waktu itu singkat cerita akhirnya saya bereskan malam hari itu, selesai. Besok-besoknya saya sudah damai sejahtera. Saya lihat orang itu langsung belas kasihan Tuhan. Saya sudah, berarti saya bilang, wah terima kasih, malam ini, hari ini saya sudah melewati itu. Yang kedua, besoknya yang rasa khawatir masih ada, Bu Ana. Tetap saya masih khawatir, masih takut, masih. Saya bilang, wah ini peperangan yang kedua ini. Saya telepon lagi Bu Libing. Saya bilang, Bing, saya kok saya nggak tenang ya? Libing bilang, kamu melewati proses. Kamu harus lewati proses. Nikmati proses yang Tuhan kasih buat kamu. Yang mungkin terlalu cepat karena saya ini orang Sulawesi, bicaranya terlalu cepat. Jadi Libing ngomong, ayo terus dengan Tuhan, lakukan. Lalu saya ingat, Bu Ana juga bilang bahwa perbaiki error yang masih error-error. Saya bilang, iya, kalau saya khawatir berarti saya tidak percaya akan janji Tuhan. Dan ini harus terjadi bahwa saya tidak boleh seperti ini lagi. Saya harus bertobat. Karena tidak mungkin saya memanggil nama Tuhan, tapi saya tidak percaya dengan Tuhan. Kasarannya, cuma mulut aja saya bilang saya percaya. Tapi saya tidak melakukan firman Tuhan. Satu ketika, Bu Ana, saya mengalami pekerjaan, itu mesin saya untuk mencetak ada dua. Yang satu ini rusak, Bu Ana. Dan itu rusak, dan kita sudah konsultasi, katanya yang Jakarta, saya harus mengganti itu satu mata aja 25 juta. Belum teknisi datang. Dan sekarang pesawat Jakarta Gorontalo itu mahal, dan saya hitung saya harus menyediakan paling sedikit 30 juta. Lalu saya bilang gini, wah saya nggak ada. Saya sudah habis uang saya untuk, karena waktu Januari saya baru memperbaiki, saya sudah habis 50. Masa bulan September ini saya harus mengeluarkan uang sebanyak itu lagi? Saya bilang, belum nutup yang kemarin aja, belum kembali uangnya. Masa ini mesti lama-lama habis? Jadi saya bilang, saya berserah sama Tuhan. Saya percaya kali ini pasti Tuhan akan tolong. Kalau tahun-tahun yang kemarin, bulan-bulan kemarin Tuhan tolong, sekarang pun pasti Tuhan akan tolong. Lalu malam hari itu, masih belum tenang, Bu Ana, masih takut. Walaupun sudah tahu bahwa kita nggak boleh takut, kita nggak boleh, tapi tidak semudah itu. Tapi malam hari itu, saya pagi-pagi sekali, subuh-subuh saya berdoa, saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau mempraktekkan apa katanya Ibu Ana. Katanya nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh banyak pikir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan mempraktekkan itu. Tolong Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus, bangun pagi saya minta sukacita dan damai sejahtera ambil alih saya. Besok pagi saya bangun, Bu Ana, saya langsung rasa masalah tetap ada, tapi kok beda ya? Kok saya nggak takut? Lalu biasanya bangun tidur sudah takut, karena kalau nggak mesin itu nggak jadi, saya nggak bisa cetak. Kalau saya nggak nyetak, saya nggak dapat omset. Sementara tagihan tuh banyak sekali. Pagi-pagi saya bilang, wah, kok lain ya hari ini? Operator saya datang, saya bilang begini, pasti ada jalan keluar. Dia bilang begini sama saya, Ci, sudah pasti ini uang kita akan keluar. Saya bilang, enggak, pasti Tuhan jalan keluar. Dan enteng, Bu Ana, saya rasa enteng. Saya kok nggak ada beban, saya nggak takut. Saya bilang, pasti Tuhan tolong. Kalau yang kemarin-kemarin Tuhan tolong, kenapa hari ini enggak? Terus karyawan saya sudah tegang, karena dia juga sungkan karena dia menjalankan mesin rusak. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Percaya nggak Bu Ana, saya cuman WA sama teknisi yang ada di Jakarta. Saya bilang, Pak, apa jalan keluar buat saya? Katanya teknisi bilang begini, tidak ada Bu Yola, hanya mengganti. Saya bilang, Pak,
tiket mahal sekali, Pak. PP itu sekarang 5 juta, biasanya 2 juta Bu Ana kalau dari Jakarta Gorontalo. Sekarang 5. Terus dia bilang gini, oke, saya bantu. Saya bilang ke Kudus, tolong saya. 5 menit kemudian operator saya yang di Gorontalo bilang begini, bicara dengan teknisi, katanya, apa boleh kita nggak mengganti? Apakah ada cara lain? Katanya. Terus dia bilang begini, bisa. Pada saat operator di Jakarta bilang bisa, langsung kelegaan di dalam hati itu, saya sukacita. Saya bilang, Tuhan, saya belum melihat mesin ini berjalan, belum. Tapi waktu dia bilang bahwa ini bisa, saya sampai merinding, Bu. Waktu dia bilang bisa, saya kok yakin sekali ya bahwa yes, hari ini saya mengalami mujizat yang dari Tuhan. Bu Ana, saya tidak mengeluarkan uang 1 peser pun loh, Bu Ana. Waktu itu terus saya bilang begini, aduh Tuhan, apa ya, aku mau ngomong ke siapa ya, ini kok belum terjadi, tapi kok luapan sukacita itu sudah penuh di hati saya. Saya tenang. Terus operator saya di sini bilang gini, tenang, belum. Tapi saya bilang tenang. Sudah, ini sudah tuntas. Malam ini tuntas. Bu Ana, singkat cerita, 10 menit Bu Ana. Dia pantau dari Jakarta, kita buka WA aja, video call. Dia, akhirnya besok pagi mesin itu jalan. Warnanya itu lebih oke, kan saya percetakan. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya mengalami Yesus di dalam hidup saya. Saya sudah kenal Tuhan Yesus sudah lama, Bu Ana. Tapi hari ini sesuatu yang besar itu bagi saya itu terjadi. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengalami mesin rusak, kamu tidak akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan jadi atas hidupmu. Saya sampai suami saya sampai terheran-heran. Saya sampai ingin mau transfer uang itu ke Jakarta. Saking terima kasih Tuhan kirim orang-orang yang bisa membantu saya. Saya percaya semua bukan karena teknisi, bukan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat saya. Saya mulai membenahi setiap yang saya cuma pegang, Ibu Ana sampaikan, benahi yang error, yang salah, yang ada yang merasa dosa yang mungkin terselubung. Saya mulai, Bu Ana, saya mulai pinggirkan semuanya. Bahkan pergaulan-pergaulan saya yang selama ini saya suka berkumpul dengan teman-teman saya yang tidak mengenal Tuhan, saya mulai memilah-milah mana yang boleh saya kerjakan, mana yang enggak, sampai mereka itu agak merasa, kenapa kamu sekarang kok berbeda? Kenapa kamu sudah enggak mau bergabung dengan kita? Karena sudah beda, Bu Ana. Saya mau berbicara tentang firman, setiap pagi saya baca firman sampai saya fullkan, maksudnya itu penuh sampai kerja itu sampai baca firman terus, dengar firman. Saya isi supaya pikiran saya tidak bercabang kemana-mana. Karena kalau saya lepas firman, Bu Ana, saya mulai memikirkan kekhawatiran. Tapi waktu saya baca firman, saya langsung kuat. Jadi gimana saya masak, handphone di samping, firman Tuhan, lagu, seperti itu yang saya kerjakan. Tapi semua apa yang saya kerjakan, saya percaya tidak sia-sia. Dan Tuhan nyatakan tidak lama, Bu Ana, hanya 1 hari. 1 hari saja, dan itu hanya bukan satu kesaksian. Orang yang marah kepada saya itu bisa datang ke tempat saya, Bu Ana, memohon, mengucap syukur terima kasih. Padahal malam saya berdoa, saya bawa orang itu, Bu Ana, karena saya melihat muka orang itu kok nggak enak sama saya. Saya mulai jaga hati saya. Jangan sedikit pun ada menyimpan sakit hati, karena nggak mau aku Tuhan. Pokoknya tubuh ini untuk Tuhan, tidak mau untuk yang lain. Nggak taunya orang yang saya doakan malam-malam, saya baru mau bawa kado, hadiah supaya terjadi rekonsiliasi. Malah orang itu yang datang sama saya. Dan saya boleh melakukan kebaikan, saya tolong dia. Saya bilang, Tuhan, berlipat ganda dalam 1 hari saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Akhirnya jadi saya semangat. Tadi pagi saya telepon Ibu Libing. Libing, aku mengalami sesuatu, aku mau cerita sama kamu. Aku malu, Bu Ana mau cerita di grup, karena saya kan nggak pernah kumpul. Maksudnya berkomen, paling tanya cuma 1 2 kali. Tapi diam-diam saya itu kontak dengan Ibu Libing. Mungkin ini kesaksian, mungkin di orang lain mungkin sederhana, tapi bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan tolong, yang kami suami istri sampai melongo. Aduh Tuhan dahsyat, sudah nggak mau macam-macam lagi. Jadi pagi-pagi, semangat. Maksudnya kalau mau bisa dilihat, itu api, itu udah berkobar-kobar, karena mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat buat teman-teman yang keluarga besar kerajaan surga.
Terima kasih. Wow, keren sekali. Terima kasih kesaksiannya ya. Viola ini masih baru ya, termasuk masih baru bergabung. Tapi beliau menangkap setiap apa yang saya sampaikan dengan antusias. Itulah perbedaannya. Menangkap dengan antusias, percaya, dan mau mengalami seperti yang saya sampaikan. Tapi ada ada orang-orang yang masa sih nah ini, masa sihnya ini yang membuat kita ini jadi sulit ya nanti mengalami Tuhan ya. Ya, oke, terima kasih Bu Yola, terima kasih juga Sinta dan semua teman-teman. Saya harap grup KKS ini saya nggak bikin asal-asalan. Ya, saya bikin karena memang Tuhan yang menyuruh untuk mengembalakan setiap jiwa-jiwa, bukan untuk membuat gereja, karena saya tahu Bapak Ibu semua sudah bergereja. Ini bukan gereja, tetapi ini komunitas ya. Komunitas anak-anak Tuhan yang saling membangun, belajar firman, ngalami Tuhan setiap hari. Dan saya selalu mengajarkan apa? Tidak ada campuran ya. Murni. Tidak kompromi, walaupun cuma sedikit, itu efeknya besar. Nah, makanya kan Bu Yola bisa mengalami kedahsyatan Tuhan, itu adalah pelayanan malaikat ya Bu. Seperti yang dialami oleh Bu Min yang di Ambon waktu mesin jahitnya rusak, dia cuma nyanyi, nyembah, mesin jahitnya tiba-tiba bisa dioperasikan kembali. Ada begitu banyak juga pengalaman saya juga waktu saya kehilangan mic, kehilangan kabel untuk pelayanan itu ya. Biasa ditaruh di atas keyboard, tahu-tahu nggak ada. Semua dicari nggak ada. Saya cuma bilang para malaikat kembalikan di tempat yang semula. Dan benar pagi-pagi sudah ada di tempat yang seharusnya berada. Dan waktu saya tanya siapa yang naruh ini, tidak ada. Artinya memang kita real mengalami pelayanan malaikat ya. Oke, siap belajar hari ini. Dan setiap kali kita Zoom, saya selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan di Zoom. Jadi ini adalah fresh dari surga ya. Fresh dari surga setiap pesan-pesan, dan biasanya seperti tadi saya belum mendapatkan gambarannya lengkap, tetapi waktu saya berdoa dengan Mbak Tata, Tuhan memberikan komplit ya pasal-pasalnya, jadi saya paham, oh ini maksudnya. Oke. Kita buka Daniel 5 ayat 1 sampai 5. Daniel 5 ayat 1 sampai 5. Judulnya kita hari ini timbanganmu terlalu ringan ya. Timbanganmu terlalu ringan. Ini kata-kata yang muncul waktu saya mau menyampaikan Zoom malam hari ini. Daniel 5 ayat 1 sampai 5. Jadi ini saya langsung aja ceritakan, nanti dibaca sendiri ya. Raja Belshazzar itu sedang mengadakan perjamuan pesta ya. Mengadakan perjamuan pesta di hadapan 1.000 orang. Terus kemudian mereka mabuk-mabukan tetapi memakai perkakas dari bait Allah yang diambil oleh Nebukadnezar ayahnya ya. Jadi mereka mabuk-mabukan tetapi menggunakan perkakas dari bait Allah. Artinya ada nyampur ya. Nyampur antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Saya ulang. Ini ada peristiwa nyampur antara yang tidak kudus dengan yang kudus. Nah, kemudian timbullah ayat 5. Perhatikan ayat 5. Pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis. Waktu mereka lagi pesta mabuk-mabukan, tiba-tiba di dinding ada tulisan Mene Mene Tekel Ufarsim. Saya pernah Zoom-nya pernah kita bahas ini, tetapi nggak tahu hari ini Tuhan suruh mengulang.
dengan sudut pandang, dengan tambahan-tambahan yang lebih mengerikan. Ya, mene tekel ufarsim artinya engkau ayat 27, 25, 27 itu. Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Kerajaan Peres artinya kerajaan tuanku dipecah, diberikan kepada orang Media dan Persia. Oh, ini maksudnya apa? Kehidupan kita ini dari awal sampai dengan hari ini ditimbang sama Tuhan, diukur loh. Kehidupan rohani kita ini diukur sama Tuhan, ditimbang. Ketika timbangan kedaginganmu, hawa nafsumu, hal-hal yang duniawi lebih berat, maka yang rohani kan jadi lebih ringan. Waktu yang rohani lebih ringan, ayat 29. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ini maksudnya gini, Daniel waktu bisa mentafsirkan ini maksudnya apa sih? Tak tulisan di dinding ini. Nah, dia diberi yang namanya kalau kamu bisa menerjemahkan arti dari tulisan ini, kamu akan mendapatkan promosi. Nah, setelah raja memberikan promosi, langsung ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Ngeri ya? Ngeri nggak? Jadi, ini adalah pesan Tuhan hari ini. Saya tidak mengada-ada dan memang ini saya terus bertanya Tuhan masuknya gimana. Hari ini adalah hari-hari terakhir. Hari ini adalah termasuk akhir zaman dari hari yang terakhir dari akhir zaman. Ya, mari pastikan bahwa kita ini jangan nyampur antara yang kudus dan tidak kudus. Pastikan kita ini murni dan benar-benar bersih. Yang tadi disampaikan oleh Bu Yola, beresi setiap errormu. Jangan ada error tersembunyi, sedikit pun. Dan biarkan Roh Kudus itu mengekspos setiap error di dalam diri kita. Ya, karena apa? Ini tadi, waktu nyampur itu yang namanya keadilan Tuhan terjadi. Ya, keadilan Tuhan terjadi. Api Tuhan itu akan menyambar orang-orang yang nyampur. Dan kalau kita ini murni, kena api Tuhan, itu kita jadi semakin murni. Emas, kena api, jadi semakin emas murni. Nah, waktu kita ini murni, bersih, sikap hati kita memang dosa masih jatuh bangun, enggak apa-apa, tetapi hati kita ini benar-benar pengen Tuhan, aku pengen Tuhan, aku mau Tuhan, berfokus kepada Tuhan saja. Suaranya jelas ya? Ada yang gangguan? Suaranya ada gangguan? Jelas, Bu. Oh, jelas, Bu Nisi. Jelas. Oke. Waktu kita ini murni, datang api itu kita keluar lebih murni. Beberapa hari yang lalu, sebelum saya ikut melayani di LP Tangerang, LP Wanita Tangerang, 2:30 antara jam 2, 2:30 pagi saya waktu mulai mau bangun itu ya, dapat mimpi, dan mimpi itu jelas sekali sampai hari ini saya masih bisa mengingatnya. Tiba-tiba dari langit ada api bentuknya itu kayak angin puting beliung. Kalau sekarang itu kita suka lihat di langit itu awan bentuknya kayak cup es krim itu ya, tapi terbalik. Ya kan? Atasnya runcing tapi bawahnya kayak buletan gitu. Itu saya ngelihat seperti itu tuh jelas di mata saya. Dan itu api turun dari langit dan zet gitu di depan saya.
Ya, di depan saya gitu besar sekali. Terus saya sempat ngomong begini, padamkan setiap api di rumah yang kok api kompor supaya nggak nyampur dengan api ini, supaya nggak terjadi kebakaran. Itu secara jasmani saya ngomong seperti itu. Tapi kemudian saya terus bangun dan saya masih mengingat api itu, begitu api itu padam, di bawahnya itu yang terbakar api itu adalah seperti apa ya, korban-korban yang habis dibakar di dalam api. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Tuhan mengingatkan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktu kita mempersembahkan hidup kita ini, ya, keinginan kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita, semua error kita ini taruh di mezbahnya Tuhan. Waktu ada api, kita kan sudah menaruhnya, Tuhan aku mau yang murni daripadamu. Itu kita dibersihkan. Ya, dibersihkan. Tapi kalau kita ini masih terus berkeras dan berkata, susah. Yang diajarkan sama Bu Ana itu susah. KKS itu teori-teori. Enggak mungkin ada orang, engkau berkata seperti itu. Ini ada api beneran loh hari-hari ini. Ya, ada api. Waktu api itu kena. Engkau sedang mengalami yang namanya banyak hal-hal yang tidak enak. Karena memang Tuhan menginginkan kita ini benar-benar murni. Jadi kalau kita perhatikan hari-hari ini ada yang mengalami banyak kehancuran, banyak malapetaka, banyak sakit penyakit yang rasanya sudah tidak bisa diobati, ya. Banyak hal-hal yang menyedihkan lainnya. Nah, itu sebetulnya itu tadi. Ada ketidakmurnian di dalam diri kita sehingga ketika ada api Tuhan, ya memang harus hangus segala sesuatu yang berupa daging itu. Tapi kalau kita ini benar-benar Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku hanya mengikuti kehendak-Mu. Sebetulnya ya Bapak Ibu, waktu kita ini bisa melepas semua ego kita, sakit hati kita. Kita itu kayak Bu Yola tadi. Mungkin engkau disakiti, terlalu sangat sulit untuk kita bisa memaafkan. Itu kan ego kita. Tetapi hanya tinggal Tuhan itu ngomong, ampuni, ampuni. Hanya tinggal kita itu taat. Wis ampuni. Ampuni saja. Itu seperti kita itu memberikan, taruh hidup kita itu di mezbah. Waktu ada api, kita jadi bersih, makin murni. Tapi kalau kita membelot, ya, mengeraskan hati, nggak bisa. Karena api, kobong, angus. Akibatnya, ya masalah demi masalah yang tidak pernah selesai. Tetapi perbedaannya, orang yang sudah benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, waktu ada api, pertolongan Tuhan yang terjadi. Pertolongan Tuhan yang terjadi. Dan itu sudah terlalu sering saya bagikan di kesaksian di KKS ya, waktu Bapak Ibu sudah mengalami yang namanya, ya aku mau terhubung dengan Tuhan, ya aku mau mengampuni, ya aku mau dibersihkan. Waktu ada masalah, Tuhan yang ambil alih masalahnya. Dan itu real ya. Itu real, itu ngalami Tuhan, itu real. Saya percaya terlalu banyak Bapak Ibu yang sudah mulai mengalami karena percaya bahwa ketika saya terhubung dengan Tuhan, maka ada yang namanya pertolongan dan Tuhan ambil alih. Nah, tadi kembali kepada mimpi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jelaskan kepadaku arti mimpi itu. Kemudian saya disuruh belajar perjanjian garam. Bapak Ibu sudah paham ya perjanjian garam? Sudah semua paham perjanjian garam? Perjanjian garam itu begini loh.
pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Musa disuruh untuk membelah laut, ya, memakai tongkatnya, betul? Memakai tongkatnya. Waktu tongkatnya dibelah di laut, maka lautnya itu airnya membelah, sehingga bangsa Israel dikejar-kejar oleh orang Mesir itu keluar dari perbudakan itu, berjalan di atas tanah yang kering gitu loh. Dan itu kan laut ya, berarti kan dia menginjak garam. Air laut itu kan garam loh, mengandung garam. Ya. Jadi mereka berjalan di atas sebetulnya garam. Ya. Nah, perjanjian garam itu sebetulnya Tuhan berbicara bahwa di dalam hidup kita ini ada perjanjian garam kasih setia Tuhan selama-lamanya atas hidup kita. Tuhan yang membebaskan kita dari perbudakan Mesir, dari perbudakan yang namanya pola Babel atau apa? Gaya hidup duniawi. Ya. Semua yang duniawi, mamon, seks bebas, semua yang duniawi, perselingkuhan, terus kemudian iri hati, semuanya itu adalah sistem Babel. Dan Tuhan Yesus turun ke bumi, turun ke dunia untuk melepaskan kita dari pola hidup Babel dengan darahnya. Tuhan sudah melepaskan kita seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, dia berjalan di tanah yang kering, tapi Tuhan sudah ngomong sama Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga mereka tetap mengejarmu. Perhatikan Bapak Ibu, hari ini kalau ada masalahmu yang sepertinya kok belum ada, kayaknya masalahmu tuh aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku sudah ini, sudah itu. Kayak belum ada terobosan gitu. Ada kalanya Tuhan itu membuat itu terjadi karena memang Tuhan sedang membuat keras hati seseorang. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waktu Mesir ikut mengejar. Nah, bangsa Israel sudah keluar dari laut itu kan. Itu air laut nutup lagi. Ya, nutup lagi sehingga Mesir hanyut oleh air itu. Jadi Tuhan memang mengeraskan Firaun supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Nah, apapun hari ini yang kita alami, ya, apapun hari ini yang kita alami, percayalah, waktu engkau sudah berkata, Tuhan, aku tidak mau campuran, aku mau murni, aku mau hidup benar-benar bersih, ya, bersih. Maka ketika mungkin persoalannya itu belum selesai-selesai, di ujung tanduk seperti Bu Yola tadi, di ujung tanduk. Tapi engkau tetap mempercayainya, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Nah, lanjutnya dari saya terus bertanya sama Tuhan, terus Tuhan, maksudnya apa kok saya kok disuruh memberikan kamu kedapatan terlalu ringan, ya. Terlalu ringan. Terus saya disuruh belajar tentang perjanjian garam. Perjanjian garam. Jadi sekali lagi error Bapak Ibu semuanya. Dosamu, dosa saya, kalau tidak segera dibereskan, itu membuat hidupmu busuk. Hatimu busuk, membusuk. Engkau butuh ditahirkan. Ya. Garam itu ketika ditaruh di dalam makanan, misalnya ikan gitu, mengawetkan supaya tidak terjadi pembusukan. Segala dosa kita, segala pelanggaran kita, segala ketidakakuratan kita segera beresi. Kalau enggak, itu membuat bau di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak memberikan tempat yang bersih buat Roh Kudus. Semua error. Walaupun itu kecil.
Ya, semua kompromi dengan dosa. Beresi. Jangan ada kompromi dengan dosa. Ya, digarami dengan api. Kemudian saya dapatkan lagi digarami dengan api. Markus 9 ayat 42 sampai dengan 50. Nah, ini yang serem ya. Judulnya siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Saya bacakan ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Waktu saya diberi ayat ini, digarami dengan api. Itu bicara apa? Orang-orang yang mengeraskan hati. Sebetulnya engkau dipanggil sebagai garam, tetapi engkau tidak berfungsi sebagai garam, ya, sehingga engkau diinjak-injak. Orang yang seperti ini, dia akan digarami dengan api, artinya dibuang ke dalam neraka selama-lamanya. Waktu dia tidak berfungsi sebagai garam dan terang. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena itu tadi, membiarkan penyesatan di dalam hidup kita ini terjadi. Engkau membiarkan penyesatan. Misalnya begini, nggak usah susah-susah. Kalau kecenderungan kita ngomongin orang, kecenderungan kita memaki, kecenderungan kita misuh-misuh, kalau orang Jawa bilang, kecenderungan kita jahat dengan lidah kita, segeralah beresi. Jangan keras hati bahwa engkau itu benar. Aku memang seperti ini, nggak bisa berubah. Memang seperti ini, tapi hatiku baik. Nggak mungkin. Orang yang hatinya baik, keluarnya pasti yang baik. Ya. Dan kalau lidahmu menyesatkan hidupmu, penggalah itu. Maksudnya apa? Bertobat. Lebih baik engkau tutup mulut, jagai hatimu bersih, daripada keluar nanti yang isinya adalah sesuatu yang jahat. Dan itu menjadi batu sandungan buat banyak orang. Ya. Contoh lagi. Mata kita ini dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi hari-hari ini iblis terlalu gampang untuk membuat matamu jatuh di dalam dosa. Contoh, film-film cabul, ya, gambar-gambar cabul, 3 detik aja kau pandangi, itu langsung kena spiritnya. Contoh lagi, sekarang ya belanja online itu kan gampang sekali ya, tinggal buka aplikasinya, plong, terus pengen ini, pengen. Keinginanmu tanpa engkau kontrol dengan pendapatanmu,
dengan uang, mengakibatkan pengen ini, utang. Seperti itu, walaupun mungkin engkau berkata, ini kan bukan dosa. Awalnya dari situ. Tapi disitulah awalnya engkau akan terbelenggu dengan kehidupan yang tidak akurat. Ya, contoh lagi apa? Telinga. Kok biarkan mendengar gosip, kok biarkan mendengar suara-suara yang negatif, kok biarkan mendengar berita-berita yang negatif. Stop. Kalau engkau tidak stop ini, engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya bersyukur apa yang saya kerjakan ada transfer kepada teman-teman di KKS. Salah satunya Bu Yola. Bapak Ibu tahu, saya itu kalau masak atau kemanapun, itu saya harus mendengar firman. Saya harus mendengar firman. Saya bisa mendengar firman dari mana-mana. Ini sekarang kan YouTube gampang sekali untuk kita dengar firman. Saya memilih mendengar firman. Saya tidak izinkan mendengar yang lain. Supaya apa? Telinga saya terhubungnya dengan frekuensi surga. Karena hari-hari ini terlalu banyak kebisingan di alam roh. Kalau engkau tidak saring, bingung. Ini suara Tuhan, apa ini suara setan, apa suaraku sendiri. Karena engkau apa? Membiarkan telingamu mendengar suara-suara, pesan-pesan yang bukan dari Tuhan. Nah, ini KKS ya. KKS, perhatikan saya. Waktu engkau benar-benar hanya mendengarkan firman-firman, waktu ada pemimpinmu yang salah, memberikan sesuatu firman yang salah, sinyalmu tuh kena. Ini Pak Pendeta ini salah ini ngajarin. Pendeta ini salah ngajarin. Dan hati nuranimu itu terganggu. Ya, terganggu. Kamu nggak sejahtera ya. Terus tanya sama Tuhan dong. Kalau kayak gitu jangan diem aja. Tanya sama Tuhan. Tuhan tunjukkan ayatnya. Tuhan tunjukkan ayatnya. Masa sih ngomong seperti ini? Dicek, konfirmasi. Dari situ, Bapak Ibu itu yang namanya bertumbuh secara rohani. Ya, bukan jadi anak Tuhan yang GGS, gitu-gitu saja. Oh, harus tumbuh, naik level. Dari engkau hanya bisa mendengar, mulai mengajar. Ada yang namanya dari sini tuh keluar, pengen ngomong terus. Ya, kayak tadi saya di RSC, saya cuma minta sama Mbak Novi yang biasa ngerekam di sini tuh yang biasa ngupload di YouTube itu kan Mbak Novi di Dokter Novi di RSC. Saya suruh ngajar. Jangan bu, kayak gitu kan ya. Terus, enggak apa-apa, 5 menit aja. Waktu saya akhirnya dia mau, enggak hanya 5 menit, bermenit-menit sampai di stop. Karena apa? Ya memang kalau kita ini sudah terkoneksi dengan sumber air hidup, firman. Waktu engkau ngobrol itu enggak bisa di stop. Isinya ya firman. Isinya firman loh, bukan hatinya. Ya. Yang ngalami kasih jempol. Yang ngalami kasih jempol. Nah, supaya saya bisa melihat nih yang ngalami, yang belum ngalami. Yang belum ngalami segera ngalami. Oh, itu dahsyat banget, ya. Nah, ini tadi ya digarami dengan api. Artinya kalau engkau tidak segera beresi kebusukan di dalam dirimu, error tersembunyi di dalam dirimu, itu kalau enggak segera diberesi, membusuk. Nah, waktu membusuk, waktu engkau nyanyi di hadapan Tuhan, baunya enggak enak. Nah, itu ngomong apa sih? Saya ngomong alam roh ya. Kalau hatimu ini pahit, ya, hatimu ini enggak beres. Waktu engkau nyembah, holy, 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 ayo Lord, itu baunya busuk. Engkau mesti beresi dulu hatimu. Engkau beresi dulu errormu. Engkau garami itu.
Nah, perjanjian garam, kasih setia Tuhan. Tuhan, ampuni aku di dalam hidupku. Engkau sendiri, darahmu sendiri yang menghapus dosa pelanggaranku. Hari ini Tuhan, setiap errorku Tuhan, expose Tuhan. Beresi Tuhan, aku mau Tuhan tahir. Waktu engkau memberikan persembahan, menyembah, itu jadi harum. Ya, jadi harum. Tapi kalau engkau membiarkan error itu kau simpan terus, waktu ada api, terjadi masalah di dunia ini. Nah, engkau nggak beresi dan tidak bertobat, ujungnya adalah benar-benar digarami dengan api. Sekali lagi, waktu engkau tidak memberesi, nyampur antara yang kudus dan tidak kudus, engkau bisa saja terus dalam pelayanan, engkau bisa saja terus di dalam melakukan tugas-tugas rohani, ya. Tapi nyampur yang kudus dan tidak kudus, api Tuhan datang, engkau kena masalah, kena masalah masih di dunia, enggak apa-apa, masih bisa diperbaiki. Lah, kalau apinya itu sudah benar-benar api neraka, wes telat, mau bertobat itu sudah terlambat. Nah, Tuhan izinkan masalah terjadi hari ini. Apapun yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Ingat, bertobatlah kembali. Pemberesan dengan Tuhan. Berjalan masih dengan Tuhan. Itu selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus 10. Ini yang fresh tadi ya sore waktu dengan Mbak Tata. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai dengan 13. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sungut-sungut. Ngomel terus dengan masalah yang sedang kau alami. Padahal masalah yang kau alami itu adalah karena ketidakakuratanmu terhadap firman. Saya ulang. Hari ini ketika engkau mengalami masalah yang besar, sebetulnya itu adalah efek dari ketidakakuratanmu atas firman. Betul? Dulu kehidupanmu masih terus berkeras dengan keinginanmu sendiri. Akibatnya hari ini mengalami masalah. Kalau hari ini firman disampaikan, jangan bersungut-sungut. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Aku masih punya Tuhan. Aku masih terhubung dengan Tuhan. Oh, aku ternyata belum di neraka. Masih ada nafasku. Berarti aku masih diberi kesempatan. Aku masih terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolongi saya. Masih ada solusi. Masih ada jalan keluar. Jangan sungut-sungut. Ucapkan syukur. Ya. Ketika ada masalah, engkau bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuhan itu paling nggak suka sama orang yang sungut-sungut. Ya, ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya ulang. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Waktu kita ini sudah dibawa oleh Tuhan di dalam suatu mungkin levelnya mungkin sudah mulai tinggi. Terjadi sesuatu masalah. Memang Tuhan sedang izinkan untuk membuat engkau benar-benar terhubung dengan Tuhan. Dan nanti kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ya. Supaya apa? Mengingatkan kepada kita, aku juga tidak boleh jatuh. Karena apa? Sudah dibawa oleh Tuhan di tempat-tempat yang tinggi, aku juga bisa jatuh. Tapi aku tetap pegangan dengan Tuhan, supaya aku tidak jatuh. Aku harus hati-hati terhadap hidupku hari ini, supaya aku tidak jatuh. Ini ayatnya berkata begitu. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Dan hari ini, apapun yang sedang kita alami,
masalah apapun yang sepertinya tidak ada jalan keluar, masih ada Tuhan. Ayat 13, baca bersama-sama. Ya, di rumah masing-masing kita baca bersama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, akulah pintu. Akulah pintu itu artinya akulah solusi. Ya. Hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa kita masih punya Tuhan. Tinggal engkau kembali, beresi yang error, dan benar-benar kudus tidak bisa menyampur dengan yang tidak kudus. Pastikan bahwa engkau kudus. Dan berjalan dengan Tuhan, masalah segede apapun, Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Selalu ada jalan keluar. Haleluya. Amin. 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 Oke. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan selalu memang kenapa saya mengajarnya adalah ulang-ulang seperti itu. Karena untuk menjadi kudus itu butuh proses ya Bapak Ibu ya. Ya butuh proses, tetapi teruslah hidup di dalam kekudusan, teruslah hidup di dalam ucapan syukur, teruslah hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Selalu ada jalan keluar. Oke, kita buka room untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Sepertinya Dewi belum gabung, boleh dibacakan nanti ya siapa, Buming atau Bu Novi membacakan pertanyaannya, atau Pak Andi, Christian, Mas Andi. Kalau ada pertanyaan yang di chat silakan dibacakan. Atau yang mau bertanya langsung silakan dibuka mic-nya. Bu Ana. Ya. Kalau perjanjian garam itu ada fisiknya, kita melakukan perjanjian sama Tuhan atau gimana Bu Ana? Perjanjian garam itu nanti coba dipelajari khotbahnya Pak Petrus Agung tentang perjanjian garam. Banyak hamba Tuhan yang sudah mengkhotbahkan tentang perjanjian garam. Tapi yang saya pahami itu begini. Yang paling gampang dipahami ya, perjanjian garam. Apa sih perjanjian garam? Yang paling gampang dipahami adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Mereka benar-benar nginjak garam loh itu. Lautan itu. Itu lautan itu kan garam loh. Ya kan? Terus artinya apa? Mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir itu, perbudakan kemiskinan, perbudakan menyembah Allah asing, macam-macam perbudakan yang mengakibatkan kemiskinan, sakit penyakit, sakit hati, ya kepahitan. Itu dibebaskan oleh Tuhan pada waktu Dia berjalan di atas daratan yang sebetulnya itu adalah garam. Nah, di dalam hidup kita ada garam. Nah, jadi kalau di kehidupan kita misalkan sekarang itunya berupa apa gitu Bu Ana? Misalkan kita harus berdoa menginjak garam atau mandi air garam atau apa? Atau hanya hati kita aja? Banyak hamba Tuhan yang memakai, beberapa hamba Tuhan memakai kita disuruh berjalan di atas garam. Tetapi boleh dilakukan seperti itu. Tetapi dengan iman kita bahwa dosa kita ini kan gini loh, pemahamannya gini loh. Dosa kita ini membuat kita ini busuk di hadapan Tuhan. Ya. Ikan itu kalau supaya tidak busuk digarami toh. Betul nggak? Iya. Nah, dosa kita ini ayo diberesi supaya di dalam diri kita itu enggak busuk gitu loh. Saya mendapati waktu saya menolong orang-orang yang hampir meninggal, ada tercium aroma tidak sedap. Bau bangkai, bau banget. Bau. Karena apa? Dosanya itu
diberesi, mengakibatkan hidupnya itu seperti bangkai baunya. Ya, ikan itu loh, kalau beberapa hari itu dibiarkan baunya kan nggak enak atau nggak sedap. Tapi kan kalau dikasih garam kan jadi lebih awet gitu lah. Nah, dosa kita ini segera diberesi. Yesus sudah memberikan darahnya. Minta ampun, Tuhan ampuni dan beresi hidupku oleh kuasa darahmu. Beresi aku Tuhan, ampuni aku. Supaya apa? Tidak terjadi pembusukan di dalam hidup. Nah, sekarang gini, kalau engkau cuma menginjak garam, terus dosa lagi. Buat apa nginjak-injak garam? Ya, lakukan profetik dengan kelakuan kita juga diimbangi gitu. Oh iya. Dengan sebentar-sebentar lakukan profetik, tapi di roh tidak dikerjakan. Engkau cuma profetik, tapi kelakuanmu tidak kau selaraskan dengan firman. Nah, itu yang berbahaya. Iya, makasih Bu Ana. Ya, saya lebih suka aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari engkau mengerjakannya dan memahami apa sih perjanjian garam. Bukan masalah engkau nginjak-injak garam. Oke, memang harus menginjak garam. Enggak apa-apa, misalnya katakanlah, Tuhan ini sebagai tanda bahwa mulai hari ini aku sudah lepas dari perbudakan dosa. Aku sudah lepas dari perbudakan Mesir. Engkau nginjak garam. Atau mungkin mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi di roh kau kerjakan loh, di hatimu selaraskan hidupmu dengan firman. Ya, intinya buat diri kita pembersihan dulu ya Bu Ana ya. Tetap. Iya, betul. Ya, Yoel mau menyampaikan? Yoel mau menyampaikan sesuatu? Bu Ana. Ya cuma menurut pemahaman saya sih emang injak garam itu kan cuma tanda profetik kan. Iya, cuma tanda. Iya. Yang penting kan menyelesaikan tapi masalahnya kan. Kalau hidup kita Prakteknya, tidak diselaraskan firman, apa doa itu? Sami mawon tuh. Benar. Cuma Tidak berubah. Yang penting kan prakteknya. Iya, menginjak garam, tetapi hidupmu, kelakuanmu tidak diselaraskan dengan firman, percuma. Itu hanya profetik saja. Di roh tidak mengerjakan. Makasih Bu Ana. Paham ya? Iya Pak. Ya Bu. Saya lagi. Silakan. Bu Ana izin Ya, bertanya. Berarti seperti yang ritual pentahiran apa di gereja itu, tapi itu ya profetik. Tapi kalau kita sendiri di sehari-harinya tidak firman itu ya sama aja ya berarti. Maksudnya lebih baik malah kelakuannya sehari-hari itu bagaimana tiap dari itu. Betul. Lebih baik kelakuanmu selaraskan dengan firman daripada melakukan hal-hal yang kayak pentahiran 70 kali. Habis pentahiran kamu dosa lagi. Habis pentahiran kamu melanggar firman lagi. Terus nanti pentahiran lagi. Aduh, itu jadinya bermain-main dengan anugerah ya. Bermain-main dengan anugerah. Ya. Profetik itu memang harus dikerjakan. Tapi ayolah seimbang. Profetik oke, yang di roh dikerjakan, selaraskan hidupmu dengan firman. Ya benar. Ya sekarang jadi saya merasa lebih bertumbuh rohaninya dengan ini, maksudnya pemahamannya nggak sebatas itu dari instruksi dari pendeta, tapi ya nggak sampai ke dalam. Nggak nyantol di sini dan di sini tuh. Kan itu kayak seperti hanya ritual. Kalau kamu nggak paham firman-Nya. Ya. Tapi waktu saya mudah mulai memahami firman, waktu hamba Tuhan mengajak pengetahiran, saya paham. Karena apa? Oh iya, di dalam hidupku masih ada kusta-kusta rohani, dosa-dosa yang masih melekat. Waktu saya diajak pentahiran, benar-benar saya mentahirkan diri saya, walaupun banyak orang yang tidak paham. Ya, tidak paham. Tapi saya, Tuhan, aku tahir hari ini, suci kudus tahir, sebab hidupku ini hanya untuk Tuhan Yesus. Nah, itu benar-benar tahir.
Jadi Ya, ya, benar. ajakan pendeta itu sebetulnya benar, hamba Tuhan mengajak untuk pentahiran benar. Cuman seringkali responnya yang banyak yang belum paham. Jadi cuman ikut-ikut berenang. Ya kan? Oke, tapi asik juga sih berenang bersama-sama ya. Oke, ada lagi? Saya boleh bertanya Bu Ana? Ya, Bu Yola, dibuka aja kameranya supaya kami Oh, apa? Nah, wajahnya. Semalam nggak kebetulan saya juga mendengar khotbah tentang perjanjian garam yang disampaikan oleh Pak Cendi. Lalu di situ ada kesaksiannya Pak Cendi itu waktu pelayanan Pak Cendi ketemu dengan penari waktu kebaktian. Nah, penari itu waktu Pak Cendi lihat penari itu, Roh Kudus berbicara bahwa penari itu berselingkuh. Singkat cerita, Pak Cendi deketin penari itu dan bertanya, apa benar? Terus dia ngaku, katanya dia jatuh cinta dengan pemain keyboard. Jadi di dalam ibadah itu si penari jatuh cinta kepada keyboard. Lalu Pak Cendi sampaikan bahwa bagaimana untuk menangkalnya supaya berhenti dari semua. Jadi Pak Cendi mengajarkan bahwa tidak boleh ketemu. Jadi harus putus dan tidak hanya ketemu secara fisik. Kamu tidak boleh ketemu secara fisik. Dan yang kedua, kamu harus putuskan di dalam roh. Nah, yang ingin saya tanyakan, memutuskan di dalam roh itu bagaimana Bu Ana? Apakah kita waktu berdoa dan kita perkatakan itu terus atau ada yang lain Bu Ana? Gini itu Bu, pertanyaan. yang saya alami waktu saya mendoakan orang-orang yang mengalami hal yang sama ya, perzinahan gitu, itu biasanya ada tali merah antara si A dan si B yang berzina itu. Ini di roh loh, saya ngomong di roh ya. Ada benang merah yang menghubungkan antara si A dan si B yang selingkuh tadi. Nah, waktu Pak hamba Tuhan tadi kan ngomong tadi putuskan di roh itu, ini diputus di benang merahnya ini loh, ikatan batin. Ikatan batinnya itu diputus. Nah, waktu diputus nanti terus bubar. Terus sudah tidak ingat-ingat lagi gitu. Jadi memang di roh dikerjakan, di jasmani juga dikerjakan, dua-duanya. Di roh dikerjakan apa? Putus ikatan batin. Di roh ya, di roh diputus ikatan batin, tolak roh-roh perzinahan. Terus di jasmani ya udah nggak usah ketemu-ketemu. Gitu. Itu memang yang ini tadi Bu di Markus itu tadi ya Bu. Kalau matamu itu membuat engkau sesat, ya cungkilah. Kalau telingamu itu membuat sesat, kamu tersesat, penggalah gitu kan ya. Kalau perzinahanmu itu membuat kamu dibuang ke dalam api neraka, bertobatlah kan gitu toh. Lepaskan ikatannya itu. Ya, melepaskannya itu di roh dan di jasmani itu seperti itu Bu. Paham ya? Jadi dikerjakan di roh juga dikerjakan di jasmani. Bagaimana kan untuk orang-orang yang selingkuh? Mungkin suaminya ada yang selingkuh, istrinya ada yang selingkuh, sama. Di roh dikerjakan, di jasmani ya suami kita kasih tahu efeknya seperti ini loh kalau kita itu berzina. Karena saya memberitahukan begini karena aku ini istrimu, aku mengasihi engkau, karena aku dibukain firman kayak gini. Orang berzina, tidak ada pezina yang masuk dalam kerajaan surga. Kayak gitu. Di jasmani diomongi, dipisahkan, di roh putuskan ikatan batinnya antara suami dengan kuntilanak itu tadi. Putus. Ya kan? Ya kuntilanak apa wewe gombel itu. Putus. Loh, iya loh, pelakor itu sebetulnya di belakangnya itu kan ada setan-setan yang menjijikkan itu. Oh iya, semua pelakor. Jadi yang ada sekarang ini sedang mencoba menjadi pelakor, bertobatlah. Ya, berarti engkau sedang diduduki oleh roh-roh dunia yang miskin dan gelap, Galatia 4:9. KKS semuanya bersih ya. KKS semuanya suci, kudus, tahir.
KKS semuanya tidak ada yang kompromi dengan dosa apapun. Beresi dosa supaya tidak ada kebusukan. Ya, baunya anyir. Ada lagi? Siap, Bu. Siap. 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 Ada lagi dong, pertanyaan dong. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Yuli. Yuk, Yuli. Bu, ini kita akhirnya saya mau tanya gini, emang. Jadi kayak pemutusan gitu ya, Bu ya, kayak tali merah kan gitu benang. Nah, ini jadi yang seperti yang apa saya lakukan ya, emang sih saya membatalkan ya, tadi pagi gitu loh. Jadi kan kemarin-kemarin itu saya diingatkan ya kejadian dengan yang kesaksian yang kemarin minggu lalu di KKS, di grup KKS, dan sama yang maksudnya yang dengan kejadian sama cici saya gitu ya. Nah tadi pagi tuh saya mandi, pas mandi tuh saya habis sabunan, terus saya teringat dengan yang pembatalan perjanjian gitu loh. Jadi saya pas lagi mandi saya sabunan, saya ucapkan ini, saya Yuli membatalkan segala ikatan perjanjian yang dulu pernah dilakukan dengan dunia dunia orang mati, perdukunan, apa semua saya sebutin, saya lupa. Dalam nama Tuhan saya batal, saya putuskan, hancurkan. Itu di kaki saya berasa kayak ada kelabang, Bu, gitu. Terus saya langsung tangkis gitu dalam nama Tuhan Yesus, kayak gitu, Bu. Nah berarti itu kayak gitu. Apakah kayak yang tadi bilang benang merah itu juga udah terputus tuh atau bagaimana, sama nggak gitu kejadiannya? Semuanya ya. Apapun yang kita ucapkan dan itu doa, ya, itu terjadi. Itu terjadi. Waktu saya ngomong, waktu Yuli ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, aku putuskan, aku batalkan perjanjianku dengan semua dunia gelap. Putus, itu terjadi. Nah, iblis itu suka bisiki, apa iya? Nggak mungkin. Wah, kalau kamu ngomongi seperti itu, iblis, tutup mulutmu. Apa yang ucapkan terjadi. Nah, gitu dong, ya kan? Oh ya, ucapan kita itu kan doa. Waktu kita ngomong sesuatu yang negatif juga terjadi. Ini kan sesuatu yang positif dan terjadi. Dan dalam nama Tuhan Yesus itu kan doa yang bagus, pasti terjadi. Jadi setiap kali kita doa, percayalah bahwa apa yang kita ucapkan itu terjadi gitu loh. Kalau engkau enggak percaya, itu namanya enggak punya iman. Ya kan? Mungkin karena saya itu ya, jadi saya pas itu terus dahsyat ya. Saya gitu langsung di situ langsung saya udah enteng gitu loh, Bu. Itu saya bilang gitu. Jadi ya karena baru sekali ngalamin ya, Bu, ya gitu loh. Jadi maksudnya kayak wow, ya itu yang selama ini yang kayak gitu. Ayo siapa yang mau doain? Ya benar, ya, maksud saya juga untuk teman-teman ya, kita nggak perlu minta selalu didoakan sama hamba Tuhan sekalipun. Iya, betul. Jangan minta didoakan. Loh, gitu loh. Jadi makanya saya wow, dahsyat ya, emang bisa gitu loh saya ternyata gitu. Jadi makanya benar ya itu saya lakukan. Jadi kayak wow gitu. Maksudnya sampai tadi saya kan ngomong sama Soliping, iya itu ada hebat ya, enak ya hidup sama Tuhan, berjalan sama Tuhan itu dahsyat. Kayaknya sesuatu yang nggak kita pikirkan apa itu semua bisa terjadi gitu, maksudnya jadi oke, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata tuh real banget karena saya memang udah sering kali mengalaminya gitu. Cuma memang saya nggak kesaksian kayak soal yang kayak NCB kemarin itu kan yang kebakar. Nah besokannya, Bu, itu kabel freezer itu di rumah itu sebelumnya memang sehari sebelum itu kaki sebelah kanan itu kayak ada listrik, kayak kalau kata Soliping dikasih tanda. Cuma kan saya masih belum paham. Itu kabel itu udah hangus, itu kabelnya udah hangus segini nih ada nih. Saya bilang gitu. Pas saya cabut itu kabelnya gitu. Yuk, boom, di depan saya diam aja. Nggak ada kaget, nggak ada loncat, saya cuma wow, Tuhanku dahsyat. Saya bilang gitu, udah. Itu kalau orang bilang itu bisa terjadi konslet listrik ya bahasanya. Sedangkan listrik di toko itu kan 5.500. Sampai saya cuma wow, gitu, dahsyat Tuhan saya. Udah, saya beresin lagi, bisa saya cabut, udah nggak ada rasa takut. Jadi kayak kalau kayak orang nggak ada rasa apa-apa ya, cuma saya bilang, wow, dahsyat Tuhanku gitu. Terus sampai yang ngomong itu keren. Saya bilang, udah, begitu ngucap syukur saya langsung di situ. Udah saya nyantai,
terusin lagi gitu. Bapak Ibu Banyak. perhatikan, Yuli ini dulu hidupnya semeraut ya. Dulu hidupnya semeraut, tapi sejak ketemu Tuhan, sekarang dia sangat happy. Lihatlah wajahnya yang ceria, ya toh. Pertemuannya Iya, dahsyat. dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya menjadi dahsyat, ajaib, dan dia diberkati luar biasa karena sudah ketemu Tuhan. Sejak di KKS ya? Iya. Iya. Kenal sama Bu Ana semua dari lihat Soliping itu dahsyat. Bukan masalah Bu Ana, sekali lagi, tapi engkau terhubung dengan Tuhan, firman, ya. Oke, sip. Lagi, ada lagi? Nah ini kalau sudah ketemu Tuhan itu ngomongnya kayak air mengalir, tidak bisa tidak bisa direm. Ada lagi? Malam Bu Ana. Ini. Ya, Bu Ana, saya itu kan pernah dimintai tolong ya sama saudara masalah perselingkuhan. Jadi saya punya saudara yang laki-laki itu ternyata sudah menjalin hubungan dengan mahasiswanya sekitar 3 tahunan dan istrinya itu tidak mengetahui. Istrinya tidak mengetahui. Yang perempuan itu juga menjadi guru. Nah, mahasiswa perempuan itu salah satu dari waktu skripsi itu dosen pembimbingnya itu saudara saya, gitu lah. Nah, berawal dari itu, terus berlanjut sampai hubungan terlarang ya, pastinya sudah 3 tahun. Yang mengetahui itu justru dari suaminya yang perempuan. Nah, suaminya yang perempuan, mahasiswanya. Jadi kan mahasiswanya itu sudah punya suami juga. Oh, mahasiswanya itu sudah punya suami punya anak juga. satu, ya punya anak satu. Itu mengetahui karena dengan WA itu punya HP istrinya diperiksa, kemudian ketahuan dan si suami itu memang niatnya sebetulnya baik dan suaminya saya tahu itu baik. Si suaminya itu ngechat sama istrinya ini yang saudara ini bahwa suamimu dengan istri saya itu melakukan perselingkuhan. Tapi istrinya kan terus nanya ke suaminya, kan mukir toh Bu, mukir. Si istrinya ditanya juga mukir. Akhirnya mereka dipertemukan. Nah, waktu dipertemukan itu si saudara saya, istrinya itu minta tolong ke saya, padahal itu kan juga ada kakak-kakak saya yang lebih tua ya harusnya kan, tapi dia lebih percaya ke saya. Pada suatu itu ponakan saya itu kan anaknya 3 dan sudah agak dewasa, yaitu sampai mau bunuh diri Bu, karena perlakuan dengan anak dan istrinya itu berbeda sekali, main pukul, main dan sebagainya. Itu hamba Tuhan, salah satu gerejanya juga terkenal di Tanah Mas sana. Kemudian minta saya. Dia seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Malah pengurus gereja juga itu Bu. Aduh. Makanya istrinya terpukul setiap hari membawakan doa dengan gembala-gembalanya, terus seperti itu kan kaget itu loh, shock. Anaknya juga shock, itu malam-malam sampai mau bunuh diri, teriak-teriak jam 11 malamnya. Terus saya jemput anaknya itu sama Pak Kadut itu saya jemput, saya bawa ke rumah saya suara tidur di tempat saya, biar nggak keingat peristiwa itu. Nah, pada saat pertemuan itu Bu, suami istri saya dipertemukan dua pasang ini. Iya, saya minta memang dipertemukan supaya omongannya si A dengan si B itu sinkron nggak, antara ini dengan ini itu sinkron nggak. Akhirnya kami pertemukan dan saya sudah membawa surat perjanjian dengan materai bahwa maksudnya tidak akan mengulangi lagi. Nah, istrinya itu yang saya berhijab. Yang cewek itu loh, yang selingkuhannya itu berhijab. Nah, terus
si ini mukir, yang ceweknya itu mukir, kamu itu sudah, ya yang saya maaf ya, sudah maksudnya berselingkuh kan biasa terus dibawa kemana-mana gitu tuh udah berapa kali, katanya baru 2 kali. Terus yang sini yang laki-laki itu ngomong belum, kamu sudah beri apa aja, yang ini bilang belum, terus dikasih, saya cuma dikasih uang 500.000 sama ponakan saya, tapi ternyata dibelikan jam juga seharga berapa juta gitu tuh. Padahal istrinya itu ulang tahun aja nggak dikasih apa-apa. Nah, pada saat perjanjian itu, kan saya sudah bilang, perselingkuhan itu tidak akan terjadi bila satu pihak tidak membuka jalan. Maksud saya gitu lah, mbak wedo ngoyak-ngoyak kayak apa, yang lanangin nutup itu kan aksesnya juga tidak akan terbuka. Ataupun yang laki ngoyak-ngoyak apa, yang perempuan menutup akses juga tidak akan terbuka. Apa meneh kowe iki hijaban, terus perasaanmu itu bagaimana, dan kamu melakukan perselingkuhannya itu pada saat kapan, karena kamu tuh posisi bekerja. Ternyata pada saat bekerja dia itu izin, Bu, mesti izin terus berdua ke hotel kemana-mana. Nah, itu kan sudah terus membuat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi lagi apa perbuatannya. Tetapi di balik itu di materai, Bu, sampai sekarang itu perjanjiannya masih saya bawa karena biar Intinya akurat terakhirnya gitu. gimana, Bu? Dalam Intinya terakhirnya gimana? ya, enggak, intinya sampai sekarang itu masih berhubungan. Yang perempuan itu masih nyolong-nyolong dengan nomor HP yang lain, dan yang si perempuan itu nakal melaporkan ke pekerjaannya suami sampai dipecat menjadi dosen. Terus harusnya itu doanya, istri saya itu kan kasihan dengan istrinya, Bu, karena istrinya itu sudah yatim piatu, kebetulan kakaknya dua-duanya juga sudah meninggal, jadi dia itu kan nggak ada yang untuk curhat ya, makanya curhatnya itu mesti sama saya. Terus doanya itu juga apa, rajin ke gereja istrinya itu. Nah, sekarang berarti suaminya sudah tidak bekerja, iya kan? Sudah nggak jadi Suaminya itu dosen. menjadi dosen swasta dan guru di salah satu apa sekolah Kristen terkenal juga. Oh, yang nggak usah disebut ya. Ya. Oke, jadi Doanya bagaimana, Bu? oh itu tadi ikatan batinnya belum diputuskan walaupun sudah tanda tangan di atas meterai. Itu kan di tanda tangan di atas meterai kan secara jasmani. Di roh nggak dikerjakan ya percuma. Nah, akibatnya tuh iblisnya yang kerja toh. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan toh sampai habis itu nanti. Kalau dia tidak bertobat. Sampai habis. Kesadaran dari orangnya sendiri itu ya, Bu, ya harusnya ya. Ya, tapi dibantu di alam roh, ikatan batinnya diputus. Jadi alam roh itu dikerjakan dulu, Bu. Alam roh menang, jasmani menang. Alam roh ketika kita berkata, Bu, bagaimana kalau saya tidak punya karunia penglihatan? Percayalah bahwa apa yang kau doakan terjadi. Ikatan batin antara A dan B yang membuat mereka berzina, aku putus dengan kuasa darah Yesus. Putus ikatan batinnya. Maka itu lepas. Nah, waktu itu sudah lepas, nanti secara jasmani itu kelihatan mereka mulai tidak lagi berhubungan gitu loh. Lah nek gur tanda tangan di atas meterai itu kan jasmani. Di rohnya iblisnya ketawa. Itu ya Bu Yola. Sudah paham ya? Di roh dikerjakan, di jasmani akan mengikuti, dikerjakan juga pasti akan barengan. Iya. Makasih nanti saya sampaikan. Nah, berarti nggak usah disampaikan Ibu, Bu Heni aja berdoanya, aku putuskan ikatan batin antara A dan B. Nah, terus nanti disuruh yang berzina itu tadi bertobat. Waktu kita bertobat, minta ampun, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kembali bersatu dengan Tuhan, dipulihkan kok. Dipulihkan. Selagi kita masih punya napas itu, masih punya kesempatan untuk diperbaiki, dipulihkan. Jangan sampai nanti lagi berzina, jantungnya mandek. Wah, neraka itu.
Iya, itu juga punya sakit jantung, Ibu. Nah, suruh bertobat ya Bu, suruh bertobat. Sungguh-sungguh perzinahan itu mengerikan. Di neraka itu orang-orang, saya membaca buku-buku tentang orang yang dibawa, dikasih lihat, mereka disuruh melakukan hubungan itu dengan ular atau yang laki-laki dipotong-potong itunya. Wah, serem deh. Udahlah, udah. Itu cuman kenikmatan sesaat ya. Enggak deh. Kalau yang sudah punya suami, sudah punya istri, sudahlah setia dengan pasangan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan, kekudusan ya. Oke. Jangan terjebak dengan keinginan. Ayatnya di Hosea 2. Oh ya. Hosea 2. Hosea 2. Diikat dengan duri-duri gitu ya. Iya lagi. Dulu tuh ada yang geram ya. Geram karena suaminya berselingkuh. Jadi dia doanya pakai Hosea 2 itu. Tuhan membuat suamiku dipagari dengan kawat berduri. Sehingga waktu dia pergi kemana-mana, nggak bisa diikat dengan kawat berduri. Hosea 2 ayat 5 sampai 6. Dibacakan sih ini. Tapi suruh balik kata-katanya. Itu kan ayatnya kan sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Diganti kepada istriku yang pertama. Nah, jos kan? Terima kasih Ci ini. Terima kasih. Yang itu keren. Hosea 2 ayat berapa tadi? Hosea 2 ayat 5 sampai 6. Tapi diganti kepada suamiku, diganti kepada istriku yang pertama. Istrinya suruh ngucapin itu terus. Nah, paham ya? Jadi ada kerjasama antara yang diselingkuhi. Istrinya harus mengucapkan. Oke, lagi? Shalom Bu Ana. Ya, silakan. Suaranya kecil. Siapa? Saya Bu Ana. Saya Bu Ana. Siapa ya? Pak Victor. Pak Victor. Oh ya. Ya, shalom Bu Ana. Dengar suara saya Bu Ana? Dengar. Oh ya. Ini saya baru kali saya mau minta pendapat dan solusinya. Saya masuk ke dalam Zoom ini berkat adik saya ya, Suyowati ya. Jadi ini saya mau minta solusinya. Saya setiap mau jalan usaha keluar dari rumah juga saya sudah bawa doa. Tapi feeling saya memang ada orang yang sentimen sama usaha saya. Saya ini kan menjual panci sehari-hari ya. Sampai saya rasakan benar-benar terasa kayak pahit. Jadi saya nggak ada jual panci, satu panci juga tidak terjual selama seminggu. Nah di hari ketujuhnya baru TB jual panci 2 atau 1 gitu ya. Kemudian 6 hari lagi bahkan 7 hari ya tidak dapat menjual satu panci pun. Dan itu bulan kemarin tuh boleh bilang saya jauh dari prediksi ya, karena sebelumnya kan saya omset bisa sebulan itu omset 32. Nah bulan kemarin itu omset cuma 18. Memang saya lihat banyak ada beberapa orang yang sentimen sama keberhasilan saya. Dan ini pun juga saya baru ngerasakan ini. Untuk sekarang ini omset penjualan ada dalam udah 5 hari itu sama sekali belum TB, belum bisa menjual panci.
sedangkan lokasinya bagus gitu. Jadi saya ini bukannya seujon, bukannya sangka, tapi feeling saya memang ke arah sana. Nah, saya setiap kali saya doa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan ampuni mereka yang menjolimi saya, ya kan? Karena bagian penghakiman itu milik Engkau, gitu. Tapi ini kenapa masih terus berlangsung? Apakah cara saya berdoanya salah, Bu Ana? Apakah harusnya bagaimana gitu, Bu Ana, supaya saya bisa keluar dari dari niat-niat orang jahat yang pengen ini? Karena omset saya ini dipantau sama bos langsung, gitu. Karena bos saya pernah bilang, kalau kamu omsetnya bagus nih dalam 3 bulan berturut-turut, kamu akan dibukakan divisi. Nah, begitu. Kurang lebih begitu saya minta saran dan pendapat solusinya ya, Bu Ana. Makasih. Ini tidak hanya buat Pak Victor Sujono, tetapi untuk semua orang yang melakukan usaha apapun. Pegang ini, 2 Raja-Raja 2 ayat 19. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 itu tentang Elisa menyehatkan air di Yeriko. Jadi mari kita tidak berfokus kepada ini usahaku dilempari tenungan sama orang-orang. Ini pasti ada orang-orang yang ngerjain aku. Rubah pola dan paradigma itu, ya. Nah, ini perhatikan. Jadi gini. Jadi ceritanya ini berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letak kota ini baik, ya kan? Usahaku tuh letaknya strategis, gitu kan ya? Seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Keguguran itu adalah sesuatu yang batal, gagal, gugur. Mau deal nggak jadi, mau deal nggak jadi, keguguran, ya. Nah, airnya tidak baik. Ini bicara apa? Nah, terus ini ayat 20, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam di dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 20, ambillah sebuah pinggan yang baru. Pinggan itu bicara hati. Hati yang baru, hati yang bersih. Taruhlah garam di dalamnya. Nah, terus kemudian pergilah ia ke mata air itu dan melemparkan garam itu ke dalam air itu. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai dengan hari ini. Air bicara apa? Hati bicara apa? Jadi gini, waktu saya ini pahit, saya ini gentar, saya ini takut, saya ini kecewa, saya marah dengan orang-orang yang ngerjain saya. Walaupun saya ngomong saya mengampuni, tapi saya marah. Itu air yang di dalam dirimu menjadi pahit. Waktu air yang di dalam dirimu menjadi pahit, doamu itu tidak tajam. Ya. Tapi waktu engkau benar-benar aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, aku segala dosa pelanggaranku Tuhan sudah Kau ampuni. Semua yang error tersembunyi dalam diriku Tuhan tahirkan. Tuhan bersihkan oleh kuasa darah-Mu. Engkau berdamai. Maka aliran di dalam mulutmu itu ketika engkau berkata, diberkatilah usahaku, itu diberkati beneran. Dibuatlah berhasil, itu benar-benar dibuat berhasil. Tidak ada campuran. Waktu hati kita ini bersih, tidak ada campuran. Maka apapun yang kita ucapkan terjadi. Enggak usah ngurusi orang-orang yang katanya, ini aku dilempari tenungan, dibuat, ditutup. Kalau posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, orang mau ngelempari tenungan, itu tenungannya mencelat ke dia sendiri. Kristo, percayalah. Anak-anak Tuhan itu dahsyat. Ya, masalahnya itu tadi loh, airnya pahit. Sehingga terjadi keguguran. Batal lagi, gagal lagi. Model gagal lagi, gugur.
karena airnya pahit. Pastikan bahwa hati kita ini bersih, beresi. Tuhan, aku percaya. Enggak ada yang bisa tenungan-tenungan, enggak ada yang bisa kena ke aku karena aku menjaga hidupku tahir. Ya, aku berdoa untuk Pak siapa tadi? Victor Sujono, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua teman-teman di KKS yang sedang membuka usahanya ataupun yang berbisnis apapun yang hari ini mereka kerjakan. Oh Bapa di surga, buatlah hati mereka tahir sehingga air yang mengalir di dalam hidupnya benar-benar tahir. Dan ketika ucapannya Tuhan, apapun yang diucapkan adalah berasal dari hati yang tahir, hati yang bersih, sehingga apapun yang diucapkan terjadi. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk semua yang berbisnis apapun Tuhan, yang sedang bekerja apapun dibuat berhasil, terjadilah di dalam nama Yesus. Terbukalah pintu-pintu berkat, terbukalah open heaven, surga terbuka, memberkati apapun yang sedang kau usahakan dibuat berhasil. Sebab perenunganmu akan firman Tuhan setiap hari membuat apapun yang kau kerjakan berhasil. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. 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 Gitu ya Pak Victor? Ya, makasih Bu Ana. Ya, dipegang ayatnya tadi Raja-Raja 2 ayat 19. Tadi siapa yang mau ngomong? Yoel ya? Atau siapa tadi? Makasih ya. Ya. Ya, Yoel silakan. Bu Ana. Jadi apa? Ya. Shalom. Jadi apa? Saya di sini ku maunya saya mau melakukan dosa aja Bu Ana. Apa-apa. Ya, Ya. saya dengar pengakuan Ya. dosa Pak. Iya, dulu tuh kan sempat ikut di pada Zoom sebelah lah. Atau mungkin karena ada suatu kepahitan gitu loh. Jadi cuma karena bercanda mungkin di chat Zoom gitu Bu Ana. Ya mungkin karena apa? Ya, mungkin menurut saya itu biasa sih. Cuma karena mungkin yang apa dua batuan itu juga guyon-guyon, tak pikir kan anggap biasa Bu Ana. Cuma pas itu nggak ditegur, saya di remove, terus nggak apa tidak dibilang, tidak tegur dulu gitu loh Bu Ana. Terus mereka kan juga nggak mau ngaku gitu kan. Dari situ terus kayak ada jemaat dari sana pelayan di sana, terus kayak apa cerita ke saya gitu loh, kejadiannya sebenarnya gitu loh, kenapa saya dikeluarin gitu. Terus juga ada kepahitan pelayanan dari sana juga. Nah itu sampai apa merambat ke hal lain sih Bu Ana, yang dulu aku sempat ceritakan gitu, sampai akhirnya mikir gitu loh, sampai apa ada suatu hal gak masuk akal sih, kayak yang apa ya kayak seperti ibu sempat ibu yang sebelumnya tuh cerita gitu, kayak ada apa hamba Tuhan selingkuh sama pelayan Tuhan ya kayak gitu. Jadi soalnya kan nggak tahu kenapa mungkin kayak alam bawah sadar saya tuh juga jadi teringat gitu Bu Ana sama apa cerita teman saya gitu. Ya sebenarnya kan kayak Bu Ana bilang kan bukan ya saya bukan kapasitas buat konselori orang gitu, bukan apa kapasitas buat konseling orang. Cuma pas itu mungkin teman saya yang cerita gitu, ya saya dengerin aja gitu Bu Ana. Ya. Ya. Yoel, tapi saya harap bahwa keadaanmu sekarang sudah better ya, sudah baik ya, sudah baik kan? Jadi ketika hati kita tahir, nanti juga Tuhan akan memposisikan kamu di dalam satu pekerjaan yang keren ajaib. Karena di setiap anak-anak Tuhan, Tuhan sudah kasih talenta. Walaupun itu talenta cuma satu, ya, tetapi kalau disertai Tuhan itu dahsyat. Yoel, sudah dapat pekerjaan? Memang belum sih Bu Ana, lagi usaha. Yang kemarin itu ternyata apa kerjaannya tuh seperti MLM gitu Bu Ana. Terus juga ikut-ikut persekutuan gitu ya, cari-cari apa koneksi, sedang usaha sih Bu Ana. Nggak apa-apa. Teruslah menjaga hatimu tahir, waktu hatimu bersih, ya. Waktu engkau merenungkan firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan ya, di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, 1 sampai 3. Terus Yosua 1 ayat 17 ayat 7 sampai 9. Terus apa lagi ya? Semua yang kau kerjakan itu akan berhasil ketika engkau merenungkan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi
ketaatan kita ini kunci untuk mendapatkan berkat. Ya, Tapi yang saya, pasti tahirkan hatimu, tidak lagi Ya, Bu Ana. kepahitan. Tapi saya petik pelajarannya sih Bu Ana. Hmm. Timbangnya gitu. Jadi saya mungkin dari masa lalu pas zaman perkuliahan, terus kayak lingkungan pertemanan saya dulu tuh banyak hal yang membuat saya mungkin sakit hati gitu Bu Ana. Ya mungkin istilahnya cuma dipendam gitu Bu Ana. Jadi waktu itu ya jadi kayak muncul gitu aja gitu Bu Ana. Kan ya dari hati saya paling depan ya nggak suka gitu loh menghujat ke orang gitu kan, nuduh-nuduh. Ya. Jadi pernah ya kayak dibohongi orang, dihianati orang, jadi pengaruh mungkin ya secara nggak sadar Bu Ana. Ya, yang penting sekarang sudah pulih ya. Ya. Terus naikkan Ya, Bu Ana. level rohanimu. Ya. Takaran rohani kita harus lebih besar daripada jasmani ya, daripada kedagingan. Tadi seperti judulnya hari ini, ya, judulnya hari ini adalah timbanganmu terlalu ringan, jangan sampai timbangan rohani kita terlalu ringan. Ya, Hiduplah di dalam roh. Oke, sip. Saya ini bahagia loh, karena saya melihat banyak teman-teman KKS yang mulai bertumbuh ya. Walaupun ada yang sakit tetap sukacita. Wow, dahsyat ini Bu Sujawati, Bu Lulu ya. Bu Krisna, semuanya saya percaya ada tangan Tuhan yang sedang merendah hidupmu, memperbaikimu, mendandanimu menjadi cantik seperti mempelai. Jos, ada lagi? Bu Ana, di chat ada pertanyaan, Bu. Oh iya, silakan Dari dibacain. Bu Hotmauli. Bu Ana, saya sering buat status di FB dengan firman Tuhan, tapi hidup saya kurang beres, itu gimana ya, Bu? Saya sering bikin status di Facebook dengan firman, tapi hidup saya sendiri belum beres. Bagaimana, Bu? Nggak usah bikin status dulu. Beresi dulu hidup saya. Waktu saya beres dengan hidup saya baru bisa berkhotbah. Nah, ini bikin status itu sama dengan khotbah, toh. Iya enggak? Bikin status firman, tapi enggak dikerjakan. Nah, itu kan jarkoni, iso khotbah, iso nglakoni. Ya, itu toh. Nanti dajjal lagi, gajah dibelangkoni. Iya, sama itu. Pulih. Beresi dulu hidup kita, lakukan dulu firman Tuhan. Nggak usah bikin status dulu. Ya, silent dulu. Nggak usah status-status lah. Nggak usah. Saya dengan firman. Lakukan. Saya kemudian berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Waktu saya sudah mengalami Tuhan, mengalami firman, baru saya berkhotbah lewat status. Oke? Maju terus. Ada lagi? Kalau jujur ada, saya tutup ya. Ada yang mau kesaksian? Sudah lelah. Saya ngantuk, Bu. Ya, baiklah, yuk kita tidur. Oke. Mbak Tata silahkan berdoa. Yang dari tadi senyum, dia gembira juga seperti hati saya. Silakan, Tahi, kita berdoa. Enggak dengar, saya. Suara saya kedengeran ya Bapak Ibu? Sudah. Ya. Dengar. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Untuk kami terus mencek hidup kami, setiap apa yang ada dalam hati kami, setiap kehidupan kami terus meresponi setiap firman-Mu dan membenahi diri kami Tuhan. Tuhan, Engkau dapati kami, timbangan kami
berat Tuhan, dan kami terus menyelaraskan hidup kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan perkataan-Mu Tuhan, sehingga Kau dapati benar di hadapan-Mu dan kami harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus sertai kami, karena Engkau sendiri yang berjalan di depan kami, Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, Engkau yang pulihkan setiap keadaan kami, Engkau yang menilik semua menilik kehidupan kami Tuhan. Kau tuliskan nama kami dalam buku kitab kehidupan dengan tinta emas-Mu, Kau layakkan kami semua keluarga KKS masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas kami, dan kami menerima berkat imam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Buana. Tuhan berkati semuanya. Siapa yang masih Bu Ana, terima kasih semua. Bu Ana.